di dalam era post-truth itu perasaan yang lebih utamakan daripada fakta, ya, daripada yang benar, daripada yang terjadi, ya. Jadi perasaan yang diungkapkan yang diutamakan daripada fakta. Bahkan juga dari situasi itu banyak juga keluarga yang mengalami kebingungan ya soal nilainya. Makanya di tahun ini PGI juga lebih dominan kepada Ecclesia Domestica, ya, Ecclesia Domestica di situ. Nah, artinya bahwa ada batas antara benar dan juga salah itu menjadi kabur jadinya. Ya, bahkan dalam hal iman juga di dalam kehidupan dan juga di dalam kehidupan rohani. Nah, contohnya Bapak Ibu di bulan Juni yang lalu ya pernah ada seminar ya. Kalau misalnya kita lihat di link ya di likas.news ya, dan salah satu seminar gereja di Indonesia yang menemukan keluarga sebagai ruang komunikasi yang autentik, ya autentik ya, maksudnya autentik ini yang murni, yang tulus. Jadi menjadikan keluarga itu adalah sebagai ruang komunikasi atau gereja mini di situ, katakan di situ. Ya, mereka mengangkat tema di dalam seminar itu adalah menjadi komunikator harapan. Ya. Jadi menjadi komunikator harapan, komunikasi keluarga yang otentik di dunia domestik digital. Nah, artinya bahwa keluarga menjadi ruang pertama dan yang terpenting bagi komunikasi yang otentik ya di dalam seminar itu. Ya, jadi di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh era digital. Ya. Nah, di dalam seminar itu ada beberapa poin yang ditekankan. Pertama, ada pengakuan bahwa banyak rumah tangga yang walaupun tinggal bersama secara fisik, tapi ada kegagalan di dalam ruang aman untuk berbicara dan didengar ya di situ ya. Lalu kemudian sehingga memberikan itu poin pertama. Yang kedua, peringatan bahwa kebisingan digital, artinya bahwa media sosial misalnya seperti gadget, komunikasi yang konten itu yang merusak komunikasi antara anggota sosial keluarga di situ ya, dan bahkan mengalami keintiman di situ. Ya. Lalu yang ketiga, sehingga dari fenomena itu, dari yang terjadi ketika mereka menggali dari hasil webinar itu, dari hasil seminar itu, jadi mereka mendorong orang tua ya untuk mencari komunikasi yang empatik ya, bukan hanya sebagai atas bawah di situ ya. Ya, artinya di situ mereka lebih dominan ya untuk lebih dekat kepada anak ya, bahkan misalnya ya, saya bisa dekat dengan anak ya, saya ketika anak memanggil dia lebih dekat lagi. Bisa sekarang yang tren sekarang kan bro kan gitu ya, bisa memanggil anak dengan panggilan bro supaya lebih dekat dengan yang tren sekarang kan. Nah, jadi artinya bahwa di dalam seminar itu kadang-kadang kita ketika kita dalam satu rumah, kadang-kadang kami juga melakukan juga hal yang sama. Kadang anak-anak suka main begitu, tapi kami sibuk ini dengan gadget begitu kan, dengan handphone begitu. Seakan-akan anak dibiarkan begitu. Nah, itu maksudnya. Tapi di dalam tujuan ini, ketika sama-sama dengan anak-anak, jadi mengajak supaya ada hubungan yang intim, ya maksudnya supaya lebih dekat kepada Tuhan. Nah, dalam contoh itu memberikan penekanan yang konkret ya bagi kita bahwa di dalam era post-truth itu banyak keluarga yang mungkin terombang-ambing oleh opini-opini, bahkan terjadi sembunyi menilai ya, atau tekanan bisa terjadi tekanan ekonomi sosial, tetapi keluarga juga diarahkan untuk menyerahkan arah keputusan kepada Tuhan ya, dan terbuka terhadap pembinaan gereja ya, bahkan mereka berjalan dalam petunjuk ya sebagai gembala.
Nah, di dalam sudut eklesiologi domestika, keluarga juga di situ sebagai umat rohani.